Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Rizkia. Saya merupakan salah satu dosen di Fakultas Teknik Universitas Insan Cendekia Mandiri Bandung dengan NIDN 04 23 03 92 03 dengan spesialisasi di bidang ilmu lingkungan. Sebelumnya, perkenankan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya di bidang pengajaran sistem lingkungan industri. Adapun ringkasan paparan terkait materi kuliah yang saya ampu saat ini, pada prinsipnya mengikuti aturan DIA, Delivery, Introductions, and Assessment. Yang mana paparannya terdiri dari identitas dan deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah, materi pembelajaran, mode pembelajaran, sistem penilaian, dan rekaman atau cuplikan selama proses pembelajaran. Untuk yang pertama, terkait dengan identitas dan deskripsi mata kuliah. Salah satu mata kuliah yang saya ampu saat ini adalah Sistem Lingkungan Industri dengan kode mata kuliah TI W1004 dengan bobot 2 SS. Yang mana mata kuliah ini mempelajari tentang konsep ekologi industri, pengelolaan lingkungan, pembangunan yang berwawasan lingkungan, sekaligus mengidentifikasi masalah dan dampak lingkungan dari suatu kegiatan, terutama di bidang industri. Di samping itu, mata kuliah ini juga mengajarkan tentang konsep sustainability yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan dan konsep life cycle assessment dalam mengevaluasi konsumsi energi dalam suatu bahan mentah, emisi yang dikeluarkan ke lingkungan, dan limbah lainnya yang berkaitan dengan siklus hidup suatu produk atau sistem. Yang kedua, terkait dengan capaian pembelajaran mata kuliah. Adapun CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah yang akan didapat oleh mahasiswa apabila mengambil mata kuliah sistem lingkungan industri. Yang pertama, mahasiswa diharapkan akan mengetahui lingkup kajian ilmu yang berhubungan dengan pokok bahasan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan sistem manajemen lingkungan terkait dengan komponen, kebijakan, identifikasi, serta dampak lingkungan. Kemudian yang ketiga, melalui mata kuliah sistem lingkungan industri, mahasiswa diharapkan akan mampu menguasai prinsip dan isu terkini secara komprehensif terkait dengan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan. Selanjutnya, materi pembelajaran yang akan didapat oleh mahasiswa selama mengambil materi kuliah sistem lingkungan dan industri. Yang pertama, mahasiswa akan mendapatkan materi yang berkaitan dengan studi kasus masalah lingkungan dan industri. Kemudian yang kedua, mahasiswa akan mendapatkan materi yang berkaitan dengan ekologi industri. Nah, selanjutnya melalui mata kuliah ini, mahasiswa akan mendapatkan materi yang berkaitan dengan toksikologi industri dari mulai pencemaran air tanah, kemudian pencemaran udara, sampai dengan bahan beracun dan berbahaya. Selain itu, mahasiswa juga akan mendapatkan materi yang berkaitan dengan life cycle assessment, konsep produk bersih, ekosistem industri, analisis aliran materi, energi dan ekosistem industri, pengolahan limbah industri, sistem manajemen lingkungan ISO 14000 sampai dengan AMDAL dan peruntukannya bagi industri. Selanjutnya, izinkan saya untuk menyampaikan mode pembelajaran selama proses perkuliahan. Yang pertama, dalam proses delivery. Di awal semester, biasanya saya selalu menyampaikan kontrak pembelajaran kepada mahasiswa. Dan tak lupa, saya juga menyampaikan rencana pembelajaran semester atau RTS kepada mahasiswa. Selama perkuliahan, dalam menyampaikan konsep bahan ajar ataupun studi kasus yang diberikan kepada mahasiswa, biasanya saya menggunakan berbagai referensi dari mulai buku, jurnal, baik dalam ataupun luar negeri. Nah, di samping itu, dalam menyampaikan materinya, biasanya saya menggunakan ragam multimedia dari mulai e-learning, Google Classroom, WhatsApp Group, dan YouTube. Selanjutnya, mode pembelajaran yang kedua,
yaitu terkait dengan interaksi bersama mahasiswa. Pada saat perkuliahan dimulai, saya selalu membukanya dengan salam dan menyapa mahasiswa agar suasana pembelajaran berlangsung lebih nyaman dan menyenangkan. Adapun bentuk pemaparan materi yang diberikan kepada mahasiswa dilakukan melalui beberapa kombinasi metode, dari mulai ceramah, kemudian tanya jawab, curah pendapat, brainstorming, ataupun diskusi. Hal ini dilakukan agar kita mendapatkan tolak ukur seberapa besar pengetahuan yang terserap dari materi yang sudah disampaikan. Nah, selanjutnya untuk mode pembelajaran yang ketiga, yaitu assessment. Bagaimana cara saya menilai mahasiswa? Nilai mahasiswa bukan hanya diperoleh dari nilai UTS dan UAS saja, tetapi juga dari nilai kehadiran dan nilai hasil pekerjaan tugas individu maupun kelompok. Nah, berikut adalah presentasi penilaian yang akan didapatkan oleh mahasiswa selama proses perkuliahan. Yang pertama, untuk UTS 30%, untuk UAS 40%, kemudian kehadiran 10% dan tugas 20%. Nah, selanjutnya ini adalah beberapa buku yang bisa dijadikan referensi oleh mahasiswa apabila mengambil mata kuliah Sistem Lingkungan Industri. Untuk judul buku yang pertama yaitu karya Insinyur Perdana Ginting MS dengan judul Sistem Pengelolaan Lingkungan dan Limbah Industri. Judul buku yang kedua yang dapat dipakai oleh mahasiswa adalah buku dari karya Reda Rijal dengan judul Manajemen Ekologi Industri. Kemudian judul buku yang ketiga yang dapat dipakai oleh mahasiswa apabila mengambil mata kuliah Sistem Lingkungan Industri adalah buku karya Profesor Oto Sumarwoto dengan judul Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau AMDAL. Demikian pemaparan saya terkait dengan periode LTPT. Untuk selanjutnya, mari kita tonton bersama cuplikan video selama proses perkuliahan Sistem Lingkungan Industri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung kembali di mata kuliah Sistem Lingkungan Industri. Semoga kalian masih tetap bersemangat untuk mengikuti perkuliahan hari ini meskipun saat ini sudah masuk jam kritis. Saya harap tidak akan mengurangi semangat kalian untuk mengikuti perkuliahan pada siang hari. Oke, nah seperti yang sudah saya sampaikan beberapa minggu lalu terkait dengan kontrak perkuliahan dan LPS, ya, terkait dengan bahan ajar yang akan kita pelajari di Sistem Lingkungan Industri. Nah, salah satu materi yang akan kita pelajari di Sistem Lingkungan Industri ini adalah materi yang berkaitan dengan apa? Pencemaran. Terima kasih. Oke, sebelum kita mulai ke materi terkait dengan water pollution atau pencemaran air, ada yang tahu terlebih dahulu definisi dari pencemaran air? Ada yang tahu kira-kira apa pengertian dari pencemaran air ini? Oke, ada yang bisa dijawab? Dari dulu. Oke, ini. Pencemaran air itu kondisi di mana bau dan rasa air sudah tidak enak lagi, Bu. Oke, bau dan rasanya sudah tidak enak lagi. Itu mengindikasikan bahwa air sudah tercemar. Ada lagi? Menambahkan, Bu, Oke. kondisi suatu air tidak bisa dipakai sesuai keuntungannya, seperti contohnya tidak bisa diminum, Bu, dan lain-lainnya. Oke, suatu kondisi di mana air sudah tidak dapat dipakai lagi sesuai dengan keuntungannya, tidak sesuai lagi dengan fungsinya, gitu ya. Oke, bagus. Ada lagi? Saya menambahkan, Bu, Oke. di mana kondisi air ini sudah menurun kualitasnya, jadi sudah tidak baik lagi untuk dipakai. Oke, suatu kondisi di mana kualitas air sudah turun, jadi sudah tidak bisa dipakai lagi. Oke, ada lagi? Contoh, Bu, Oke. pencemaran air itu adalah suatu kondisi di mana parameter air itu sudah tidak standar, Suatu kondisi di mana parameter air sudah tidak sesuai dengan standar. Oke, terima kasih banyak. Jawabannya sudah sangat sempurna kali ya, sudah mendekati sempurna. Nah, untuk menyempurnakannya lagi, kita lihat ini adalah definisi dari pencemaran air yang saya ambil dari jurnal internasional. Di sini dikatakan bahwa water pollution is the contamination of water sources by substance which make the water unsuitable for drinking, cooking, cleaning, swimming, and other activities,
Pollutant include chemical, trash, bacteria, and parasites. Oke, jadi bisa dikatakan bahwa yang namanya pencemaran air itu adalah suatu kondisi di mana sumber airnya itu tercemar katanya oleh suatu bahan yang menyebabkan airnya itu sudah tidak bisa dipakai lagi, baik untuk minum, memasak, bersih-bersih, bahkan untuk berenang atau berbagai aktivitas lainnya. Tadi seperti yang dikatakan oleh Gusti ya, bahwa yang namanya pencemaran air itu adalah suatu kondisi di mana air sudah tidak bisa dipakai lagi. Oke, nah kita lihat di sini di bawahnya ada pengertian dari pencemaran air berdasarkan peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2001. Nah, di sini dikatakan bahwa yang namanya pencemaran air itu adalah masuknya atau dimasukkannya suatu zat di dalam badan perairan, nah sehingga mengakibatkan kualitas air menjadi turun sampai ke tingkat tertentu tentunya dan menyebabkan air tidak dapat dipakai lagi sesuai dengan peruntukan, gitu ya. Jadi jawaban dari teman-teman semua di sini sudah ditentukan. Jadi kondisi pencemaran air itu adalah suatu kondisi di mana air sudah tidak bisa dipakai lagi karena masuknya zat-zat asing ke dalamnya sehingga mengakibatkan kualitas air. Gitu ya. Oke, nah ini adalah ciri dari suatu perairan tercemar dan bagaimana cara kita menentukan apakah air ini sudah tercemar atau tidak. Nah caranya adalah dengan melihat karakter atau sifat dari air itu sendiri. Air itu punya sifat-sifat yang khas baik dari sifat fisiknya, kimianya, biologinya. Nah kita lihat dulu misalnya dari sifat fisiknya. Karakteristik fisik dari air apa? Tidak ada warna, tidak berbau, tidak berasa. Maka ketika air ini tercemar, maka sifat fisiknya biasanya akan berubah. Dari mulai warnanya akan menjadi keruh, baunya menjadi tidak enak, dan rasanya juga menjadi tidak enak. Saya ambil satu contoh. Misal di rumah kita nih, nah, kita konsumsi air, atau kita memakai air. Airnya ini ternyata sudah terkontaminasi logam besi. Nah, maka warnanya biasanya berubah dari apa kalau terkontaminasi logam besi? Warnanya jadi kuning. Rasanya ada rasa-rasa besinya. Oke, baunya juga kan tercium ya, bau-bau besi. Nah ini menandakan bahwa air yang kita pakai sudah kita tercemar. Kita lihat dari sifat fisiknya nanti. Nah, atau kita bisa juga melihat ciri air tercemar dari sifat kimianya. Sifat kimia air itu bisa dilihat dari nilai pH, nilai BOD, nilai CO2. Saya ambil satu contoh lagi. Untuk karakteristik fisik kimia air dilihat dari parameter kimia pH misalnya. Ada yang tahu pH air berapa? 7. Maka biasanya ketika air tercemar itu pH-nya akan lebih dari 7 atau kurang dari 7. Misalnya ada suatu proses industri melakukan flashing di pipanya. Nah ketika flashing itu kan biasanya pakai sabun ya untuk membersihkannya. Sabun ini kemudian dibuang nih ke sungai atau ke badan perairan. Nah maka biasanya pH airnya itu akan tinggi. Jadi kenapa? Ada sabun di sini, pH-nya menjadi basah. Atau ada industri yang membuang limbah yang mengandung asam. Nah, ketika dia bercampur dengan air, maka pH air itu akan turun menjadi asam, akan di bawah 7. Nah, ini juga menjadi salah satu indikasi sebetulnya yang menandakan bahwa air sudah tercemar. Itu bisa kita lihat dari sifat kimia airnya. Atau yang terakhir kita bisa juga mengindikasikan atau melihat bagaimana air ini tercemar atau tidak dari sifat biologinya. Bagaimana caranya? Dengan melihat misalnya ketika diintet nih, ternyata di dalam air itu ada bakteri E. coli. Nah, bakteri E. coli ini menjadi parameter sebetulnya ya, menjadi indikator bahwa air sudah tercemar. Biasanya kalau orang mengkonsumsi air, nah airnya ini dalamnya ada bakteri E. coli, itu bisa menyebabkan penyakit. Ada yang tahu penyakitnya? Sakit perut. Sakit perut atau gimana? Nah ini adalah beberapa ciri ya, ciri-ciri bahwa air atau perairan yang kita air yang kita gunakan ini sudah tercemar. Nah, oleh karena itu pemerintah membuat suatu aturan baku atau standar baku untuk air. Jadi kita tidak bisa mengkonsumsi air asal-asalan karena air ini diklasifikasikan berdasarkan peruntukan. Ada air yang ternyata masuk ke dalam golongan A. Air yang termasuk ke dalam golongan A ini adalah air yang bisa kita gunakan tanpa kita olah terlebih dahulu. Nah sekarang sulit ya untuk mendapatkannya. Nah, biasanya di gunung-gunung nih, ya kalau kalian naik ke gunung itu banyak sekali ditemukan sumber mata air. Jadi bisa kita langsung konsumsi dan biasanya ini tergolong ke dalam kategori A. Ya,
air yang masuk ke dalam kategori golongan B ini itu adalah air yang dapat digunakan sebagai air baku minum dan tentunya harus diolah dulu ketika kita konsumsi, gitu ya. Nah, atau yang ketiga, ada air yang masuk ke dalam golongan C. Nah, air yang masuk ke dalam golongan C ini airnya hanya dapat digunakan untuk kegiatan perikanan dan peternakan saja, nggak bisa dikonsumsi. Ya, hati-hati. Air yang masuk ke dalam kategori golongan C ini khusus untuk kegiatan perikanan dan peternakan. Nah, apalagi untuk air yang termasuk ke dalam golongan D. Air yang masuk ke dalam golongan D ini airnya hanya dapat digunakan untuk usaha perkotaan, industri dan PLTK. Untuk kegiatan perikanan dan peternakan bisa nggak? Kurang tepat, tidak bisa. Karena untuk golongan D ini biasanya hanya bisa dipakai untuk industri, PLTK atau usaha perkotaan saja. Nah, lalu bagaimana cara kita untuk menghitung atau menentukan status baku mutu air di tata pemerintah tadi? Gimana sih caranya kita bisa mengetahui status baku mutu dari suatu perairan? Salah satu caranya itu adalah dengan menggunakan stored analysis atau metode stored. Nah, metode stored ini biasanya digunakan untuk menentukan baku mutu air berdasarkan wilayah atau satu titik. Caranya gimana? Caranya dengan membandingkan antara kualitas air yang kita ukur dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Oke. Untuk lebih jelasnya bagaimana cara kita menentukan status baku mutu perairan, nah, kita ambil salah satu contoh saja. Ini contohnya adalah di Waduk Jatiluhur. Kita akan coba menghitung bagaimana status baku mutu air di Waduk Jatiluhur. Nah, seperti kita ketahui bahwa Waduk Jatiluhur ini merupakan salah satu waduk terbesar yang ada di Jawa Barat, one of the biggest reservoir in West Jawa. Yang mana waduk ini memiliki berbagai macam fungsi, yang mana fungsinya tidak hanya untuk sumber air baku minum, tapi juga untuk berbagai kegiatan lain seperti irigasi, industri pariwisata, PLTA, dan bahkan untuk kegiatan budidaya ikan dengan sistem keramba yang jaring apung di Waduk Jatiluhur. Nah, katanya seiring dengan berjalannya waktu, kualitas air waduk semakin hari semakin menurun. Salah satu faktornya disebabkan karena masuknya berbagai limbah ke perairan Waduk Jatiluhur. Entah itu dari limbah industri, limbah rumah tangga, limbah pertanian, atau bahkan limbah perikanan, itu semuanya katanya bermuara di Waduk Jatiluhur. Nah, sehingga mengakibatkan kualitas airnya semakin hari semakin menurun. Status baku mutu airnya semakin hari semakin menurun. Nah, sekarang kita akan coba bagaimana cara menghitung status baku mutu air waduk di salah satu titik tentunya di Waduk Jatiluhur dengan menggunakan metode stored atau stored analysis. Nah, ini adalah cara untuk menentukan status baku mutu air waduk dengan menggunakan metode stored. Nah, caranya adalah yang pertama, apabila kita ingin menghitung status baku mutu air, itu adalah kita harus mendapatkan time series data, ya, data kualitas air dari waktu ke waktu. Misal tadi di Waduk Jatiluhur, saya ambil data dari bulan Januari sampai Desember, misalnya di tahun 2017. Saya ambil datanya, ya, dari Januari sampai Desember, dari mulai parameter fisika, kimia, dan biologi, ambil semuanya. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan time series data, yang harus kita lakukan adalah kita mengambil nilai maksimum, nilai minimum, dan nilai rata dari data yang sudah kita peroleh. Misalnya dari Januari sampai Desember untuk nilai pH tadi misalnya. Nah, pH ini untuk parameter apa? Kimia. Ya. Nah, kita ambil nilai maksimum dari Januari sampai Desember berapa? Oh, misalnya dapat 10 di bulan mana nih? Di bulan Januari atau di bulan Maret, tulis nilai maksimumnya misalnya berapa? 10. Nilai minimumnya berapa nih dari Januari sampai Desember? Misalnya dapat nilai minimumnya 4, Jadi yang kita cantumkan itu nanti di analisa stored itu hanya nilai maksimum, nilai minimum, dan nilai rata. Jadi nanti rata dari Januari sampai Desember kita hitung dan dijumlahkan 3 tetap. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan nilai maksimum, nilai minimum, dan rata, tahapan selanjutnya adalah pemberian skor. Cara pemberian skornya bagaimana? Kita harus membandingkan parameter yang sudah kita peroleh, nilai maksimumnya tadi, nilai minimumnya tadi, rata yang tadi, dibandingkan dengan status baku mutu air yang
yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, kita lihat misalnya nilai pH dulu. Nah, misalnya pH itu kan standarnya berapa? 7. Nah, ketika kita dapat misalnya nilai maksimum 7, nah, maka memenuhi standar dong. Nah, kalau memenuhi standar maka kita beri skor 0. Ya, misalnya deh. Nah, kalau seandainya datanya melebihi standar baku mutu yang ditetapkan oleh pemerintah, nah, misalnya nilai maksimumnya melebihi batas atau nilai minimumnya melebihi batas, harapannya melebihi batas, maka untuk memberikan skornya itu dengan melihat tabel yang ada di sebelah kanan saya. Kita lihat di sini. Nah, ini kalau seandainya parameter yang kita hitung tadi kita kumpulkan tadi kurang dari 10, maka kita pakai data yang ini 3. Nah, tapi kalau seandainya parameter yang kita pakai itu lebih dari 10, kita pakai ini untuk skor rata-rata minimum dan maksimum. Oke, misalnya tadi untuk nilai maksimum pH di atas 10, nah itu melebihi standar baku mutu kan? pH parameter apa sih? Kimia. pH parameter kimia. Oke, jelas maksimum parameternya lebih dari 10, berarti berapa skornya? Kalau lebih dari 5, maka kita kasih skor nanti di sebelahnya minus, gitu ya. Misalnya untuk BOD nilai minimum, BOD parameter apa? Kimia lagi. Nah, BOD lebih ini dari standar misalnya, maka kita kasih skor dan seterusnya. Nanti kalau sudah kita beri skor semuanya, baru kita jumlahkan. Oke, kita lihat lagi. Nah, lalu apabila sudah kita jumlahkan, tahapan selanjutnya adalah kita totalkan tadi skornya, totalnya berapa? Nah, kita sesuaikan dengan klasifikasi mutu air yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kalau total skornya ternyata kosong, nah artinya air yang kita gunakan ini belum memenuhi baku mutu dan masuk ke dalam kelas A atau golongan A. Kalau seandainya nilai skor total tadi di minus 1 sampai dengan minus 10, artinya dalam kondisi airnya cemar masuk kategori kelas B. Nah, kalau seandainya di minus 11 sampai minus 30, nah artinya dalam kondisi cemar kategorinya kelas C. Nah, kalau lebih dari minus 31, ini bisa parah kategori buruk kelas B. Gitu ya. Semuanya kita fokus lagi. Ini adalah time series data yang saya kumpulkan tahun 2014 nih di salah satu titik di daerah Kasikolon Jatimur. Nah, saya ambil beberapa sampel dengan beberapa parameter. Ini parameternya kebetulan lebih dari 10 ya. Saya ambil data dari Januari sampai Desember untuk beberapa parameter fisika dan kimia. Nah, kita akan coba menghitung ya bagaimana status baku mutu air baru di daerah Kasikolon pada tahun 2014 dari bulan Januari sampai dengan Desember. Oke, kita perhatikan semuanya. Saya zoom ya biar lebih jelas. Nah, saya ambil 1, 2, 3 contoh. Kita lihat. Untuk parameter pH, favorit saya di pH. Oke, kita lihat. pH ini punya standar baku mutu yang ditetapkan oleh pemerintah di 6 sampai dengan 9. Nah, kemudian saya dapat nilai maksimum pada bulan Januari dan Desember itu adalah 8,4. Nah, memenuhi standar baku mutu nggak? Kalau memenuhi standar baku mutu, artinya kita beri nilai berapa untuk skor maksimalnya? Jadi, gitu ya. Oke, nice. Nah, kemudian lihat lagi untuk nilai minimum pH. Nah, standar baku mutu yang kalau pemerintahnya berapa? 6 sampai 9 ya. Nah, tapi ini di Januari sampai Desember ternyata nilai minimum yang saya dapatkan itu adalah 5. Memenuhi standar baku mutu nggak? Tidak. So, untuk skor minimumnya itu nggak bisa kita sesuaikan ya tadi dengan tabel. Ya, pH itu parameter apa? Kimia. Ini untuk parameter kimia. Untuk nilai apa? Minimum parameter tadi lebih dari 10 ya. Nah, ya. Kimia di sini minimum berapa skornya? Gitu ya. Nah, maka kita tulis nanti skornya di sini minus 4. Gitu ya. Paham? Nah, sekarang kita lihat lagi di sebelahnya ada rata tuh. Rata-rata. Nah, rata-ratanya ternyata dari Januari sampai Desember
Berarti skornya berapa? Oke. Kita kasih skor rata-ratanya 0. Nah, kemudian setelah itu kita jumlahkan nanti 0 ditambah minus 4 ditambah 0 berapa? Minus 4. Udah. Ya sudah kita totalkan tadi ya dari masing-masing parameter. Lalu tahapan selanjutnya kita buat skor total dari atas ke bawah kita totalkan. Nah, kita jumlahkan dapat nanti nilai total keseluruhan. Dapat minus 80 saya jauh dari. Kalau sudah dapat minus 80, dan baru kita sesuaikan dengan standar ini. Masuk kategori mana nih kalau minus 80? D yang Bu. D ya. Sangat buruk. Nah, dulu dengan skor lebih dari minus 3 sampai. Artinya kondisi air di Waduk Jatiluhur tahun 2014 dari bulan Januari sampai Desember itu dalam kategori tercemar dan berat. Saya akan berikan soal, silakan dikerjakan dalam waktu beberapa menit. Nanti satu orang harus berdekat ya untuk mengisi tabel 190. Oke. Soalnya mau. Oke, sok. Mari kerjakan. Ini menghubungi pol maksimalnya 15 berarti di atasnya berarti ini 4 terus yang ini 7 15 jadi 16 berarti 12 Oke, kita sudah masuk ke akhir, berarti terima kasih banyak ya perhatiannya hari ini yang sudah mengikuti materi pembelajaran sistem lingkungan listrik. Nah, sebelum kita tutup, yang mau bertanya? Ali Bu. Oke, boleh. Oh iya Bu, kan tadi di 3 sifat itu yang Bu di fisika kan warnanya beda, baunya beda, itu kan berarti termasuk tercemar ya Bu airnya. Nah kalau kita membuat kopi atau membuat susu kan itu dari warna udah beda, dari bau juga udah jelas gitu ya, rasa juga udah pasti. Nah itu masuk ke kita minuman yang tercemar Bu itu. Oke, bagus soal pertanyaannya. Oke, nice. Ada yang bisa jawab nggak sebelum Boleh itu kalau menurut saya tidak terkontaminasi karena kan dari pembuatan kopi dari susu itu udah ada takarannya, harus selalu kalau mau biji dari takaran tertentu kan berarti tidak yang minum, tidak yang pakai gitu. Jadi menurut saya tidak terkontaminasi kalau ada standarnya. ada standarnya. Ya, menambahkan Bu, kalau menurut saya itu tercemar Bu, karena kalau lihat dari ciri fisika kan berbau juga dan berasa juga itu. Oke, ada lagi. Karisa. menurut saya dia tercemar karena dari segi fisiknya juga udah beda, kimianya juga udah beda juga, tidak sesuai dengan standar. Terus Ada lagi? Karina, pendapat sebelum dari Karisa dan Dede gitu. Jadi bisa aja itu sebenarnya tercemar karena kalau lihat dari sifat fisik, dari sifat kimianya itu ada yang berubah. Banyak yang dari bau, rasa, warna. Ketiga lawan satu. Mana yang benar? aku setuju. Setuju yang tercemar kalau lihat dari sifat itu Kalau gitu berarti yang dapat coklat dari itu cuma tadi ya, hati-hati. Nah, kita tadi di awal sudah membahas tentang definisi dari air yang tercemar. Air tercemar adalah suatu kondisi di mana dimasukkannya suatu zat atau komponen ke dalam air yang menyebabkan kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu dan air tidak dapat dipakai sesuai dengan kebijakan laut. Oke, air ditambah kopi atau ditambah susu tuntutannya apa? Fungsi dari air enggak? Ya, sekarang dari sifat fisiknya. Sifat fisik air ketika terkontaminasi warnanya seperti apa? Kan beda ya bentuknya. Ya, terciumnya, baunya seperti apa? Tidak enak. Bau kopi sama bau susu enak nggak? Jadi tercemar. Ya. Untuk materi perkuliahan kali ini kita cukupkan saja ya. Kita tutup bersama-sama dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbilalamin. Makasih Bu.